Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Materi kita hadis Bukhari 509. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Ini pelajaran supaya kita kalau enggak betul-betul darurah, enggak boleh kita melewati di depan orang yang sholat itu. Seukuran sejadah lah, semeter. Antara orang itu tidak diperkenankan karena beliau sedang sholat. Kita harus menghargainya, menghargai juga beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia sedang bercakap-cakap dengan orang lain, apalagi dia sedang beribadah, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hargai, kalau enggak bisa menghargai dia, hargai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecuali darurat, mundur enggak bisa, maju ngelewati orang sholat. Kalau darurat ya, tapi kalau enggak darurat itu enggak boleh. Oleh karena itu kalau lewat dari kanan dikasih tanda pakai tangan kanan. Kalau lewat dari kiri dikasih tanda tangan kiri. Kalau memaksa ya dibiarkan saja. Tugas kita hanya memberi tanda pelan-pelan. Sekali, maksimal 2 kali, 3 kali. Ini hadis Bukhari 509. Kalau darurat ya, kalau enggak darurat sangat tidak diperkenankan. Termasuk Bukhari 3274. Fathul Bari juz 1 halaman 765 di sebelah kiri. Di Bukhari 510, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakif arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yadayhi. Kalau kita bisa menunggu, lebih baik menunggu meskipun lama. 510. Tapi kalau kita darurat, kalau nunggu nggak bisa, didorong orang dari belakang. Ya namanya darurat. Tapi kalau nggak darurat, sangat tidak diperkenankan. Berikutnya Bukhari 516. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah wa li Abil As ibni Rabi'ah ibni Abdi Syamshin fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Nabi salat sambil menggendong cucunya namanya Umamah bint Zainab binti Rasulillah, putrinya Zainab, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab putrinya Nabi punya anak perempuan namanya Umamah. Boleh menggendong anak perempuan, bayi perempuan, boleh. Belum sunat, enggak apa-apa. Yang penting tidak kencing, ya kan sudah dibersihin waktu pipis. Khawatir masih ketinggalan, insya Allah tidak. Nabi menghargai. Kenapa Nabi? Karena waktu itu mungkin enggak ada yang menggendong. Jadi Nabi dibawa sholat. Keduanya untuk menjelaskan bahwa ketika perempuan tidak dihargai dulu, Nabi menyampaikan umat Islam itu sangat menghargai. Jangankan orang dewasa, anak kecil perempuan dihargai. Sampai ketika sholat pun digendong. Ini satu sisi kalau kira-kira anak itu tidak mengganggu sholatnya, sholat kita atau sholat orang lain. Kalau dia bisa kita gendong, tidak teriak-teriak, tidak lari ke sana kemari. Kalau kira-kira mengganggu dengan suaranya atau lari-lari, enggak boleh. Kalau ada yang jaga, mesti di rumah karena mengganggu orang lain. Yang boleh itu kalau sudah bisa diatur atau tidak mengganggu orang lain. Atau dicarikan solusinya. Di masjid itu diadakan tempat khusus, lalu ada yang menjaga penitipan anak waktu orang sedang sholat. Sebenarnya bisnis penitipan anak juga bisa juga, yang penting harus. Ini faidha sajada wada'aha, kalau sujud diletakkan.
Kalau berdiri digendong lagi. Kalau sholat sambil lihat HP bagaimana? Baca Quran di HP? Ya boleh. HP itu kan nggak bergerak. Lah ini seorang anak kecil yang digendong kan bergerak-gerak. Ini dalilnya Bukhari 516, 5996. Bagus kalau mau ya hafal. Kalau nggak hafal ya baca Quran sejuz bisa, setengah juz bisa. Pakai Quran, pakai HP. Capek ruku, sujud yang lama atau gimana, atau ruku atau berdiri. Berikutnya Bukhari 518. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ila jambihi naimah fa idza sajada asabani thawbuhu wa ana haid. Karena rumah Nabi itu tidak luas, jadi Nabi itu sholat di samping Maimunah, pernah juga di samping Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sujud itu bajunya Nabi itu terkena Ibu Maimunah, istrinya, padahal istrinya sedang haid. Jadi yang nggak boleh itu kalau badan kita terkena najis, nggak segera dibuang. Kalau diurut ubin itu kan juga ke kamar mandi. Di kamar mandi kan ada najis. Ini Bukhari 518. Apalagi kalau najisnya dimaafkan, kalau nggak sengaja atau sedikit, seperti kotoran cecak itu. Oh, di ubin kan banyak itu, cuma kalau bisa dihindari. Kecuali kalau kotoran cecak terkena badan atau baju kita, harus segera dibuang. Sama dengan orang sholat, lagi sholat, muknanya atau sarungnya jatuh atau kena kipas angin, ya cepat diambil, ditutupi. Kalau dibiarin baru batal. Kalau cepat diambil sih enggak, insya Allah. Sama dengan najis tadi. Berikutnya hadis Bukhari 520. Ini menjelaskan tentang dulu Nabi itu sholat di Mekah itu dikasih kotoran sama orang kafir Quraisy itu. Ayyukum yaqumu ila jazur ali fulan fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha. Lalu diambillah kulit onta, di dalamnya itu dikasih, kan dibuang di sampah itu kalau orang Arab itu dulu. Lalu ditaruh kotoran perutnya onta itu di kulit, lalu diikat, ditaruh di atas punggungnya Nabi waktu Nabi sholat. Nabi nggak bergerak, sholat aja. Sampai orang lapor kepada putrinya, namanya Fatimah. Fatimah ini ada yang berpendapat lahir waktu Nabi umur 35 tahun. Karena Nabi menikah kan umur 25 tahun. Jadi 10 tahun berikutnya punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini anak yang paling kecil, perempuan yang paling kecil. Yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, baru Fatimah. Ada yang berpendapat Fatimah ini lahir waktu Nabi umur 41. Tapi yang banyak berpendapat waktu Fatimah ini lahir waktu Nabi umur 35 tahun. Di Mekah sebelum hijrah. Dari rahim ibunya yang bernama Siti Khadijah. Lalu Siti Fatimah ini wafat setelah 6 bulan setelah Nabi wafat. Nabi wafat kan Rabiul Awal. Lalu Siti Fatimah wafat ini bulan Ramadan. 6 bulan setelah itu. Wafat waktu umur 18 tahun beliau. Anak ini waktu umur antara 10 sampai 16 tahun. Ketika melihat ayahnya sholat di Mekah dikasih kotoran, anak ini berani luar biasa ini. Sampai mohon maaf, penguasa Mekah, kita tahu Mekah waktu itu dikuasai oleh mereka. Umat Islam masih jumlahnya belum 40. Umat Islam itu jumlahnya 40 setelah Sayyidina Umar masuk Islam. Tapi anak ini berani. Umur belasan tahun, perempuan berani dilawan itu. Pejabat tertinggi waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu dilawan sama dia. Ya karena orang tuanya diperlakukan seperti itu. Sambil nangis dia sambil ngelawan. Sambil membuang kotoran itu.
wa aqbalat alaihim tasubbuhum. Terus karena Nabi kalau disakiti fisiknya nggak ada masalah, tapi ini karena dia sedang sholat, dia merasa agamanya dihina, maka Nabi pun berdoa, bertindak dengan tegas. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, berikan pelajaran yang tegas bagi orang kafir Quraisy yang telah menyepelekan agama Islam. Lalu mereka yang menyiksa Nabi waktu Nabi sholat itu semuanya meninggal. Waktu tidak lama setelah itu meninggal semua. Kewajiban sholat itu kan waktu Nabi umur 51 tahun Isra. Sebelumnya memang sholat 2 rakaat pagi dan sore. Lalu kewajiban sholat itu turun setelah Nabi umur 51 tahun. Nabi hijrah itu Nabi umur 53. 52 itu wafatnya istrinya, dan waktu 51 itu kan wafat Nabi umur 51 itu 51 tahun itu istrinya Siti Khadijah itu dan pamannya itu wafat. Lalu Isra 51 tahun umurnya mendapatkan perintah sholat itu. Tapi sholat meskipun turun belum bisa sholat jamaah, sholat Jum'ah nggak bisa karena Mekah waktu itu dikuasai oleh mereka. Mekah baru dapat kembali lagi ke pangkuan umat Islam itu setelah Fatih Mekah, setelah 8 Hijriah, 8 tahun Nabi di Madinah, atas izin Allah bisa kembali lagi dikuasai umat Islam dengan cara yang damai. Ini cuplikan hadis Bukhari 520, Fathul Bari juz 1 mulai dari halaman 765 sebelah kiri sampai 782 kiri lagi. Selesai juz 1 hatam, maka kita akan masuk kepada yang juz kedua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.